Komitmen Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi melecut para penegak hukum menggebuk pelanggar aturan. Gerak aparat penegak hukum tak hanya tertuju di kasus dugaan korupsi di Pertamina Subholding yang belakangan ini terdengar nyaring. Aparat juga mengarahkan bidikan ke sejumlah korporasi pelat merah lainnya. Di situ, aparat mengendus ada yang tidak beres di balik salah satu praktik konstruksi yang berpusat di HK Tower ini. Kamis, 20 Februari 2025, Bareskrim Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor menggeledah kantor PT Hutama Karya Persero yang berdiri megah di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pekerjaan konstruksi terintegrasi EPC proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Jatiroto tahun 2016 di Lumajang, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT PN 11. Diketahui dalam pelaksanaannya proyek tersebut gagal dirampungkan alias mangkrak yang membuat negara boncos hingga 871 miliar rupiah. Terkait kasus ini, polisi setidaknya telah memeriksa 50 saksi dari PT Hutama Karya. Sementara pada sepekan sebelumnya, Kamis 13 Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 3 mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry. Mereka adalah mantan Direktur Utama Ira Puspadewi, ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adik Caksono, dan mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi. Sedangkan tersangka lain, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara, Aji, belum ditahan sampai persidangan digelar. Para tersangka diduga melakukan berbagai penyimpangan. Di antaranya, merekayasa dokumen kapal dengan mengubah dokumen pemeriksaan kapal Tuan Nan Usang agar terkesan mengilap layaknya kapal baru. Selain itu, tersangka juga memanipulasi valuasi kapal PT Jembatan Nusantara melalui kantor jasa penilai publik atau KJPP untuk mengatrol rupiah yang dibanderol. Namun, fakta terungkap selanjutnya dari total 53 kapal yang diakuisisi, hanya 11 kapal yang berumur di bawah 22 tahun. Sedangkan 42 kapal lainnya berusia antara 30 hingga hampir 60 tahun. PT ASDP sebenarnya belum mempunyai pedoman internal terkait dengan proses akuisisi. Sehingga pada saat itu saudara IP selaku Direktur Utama memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau peraturan direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Sebelum mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Subholding, langkah berani Kejaksaan Agung sudah lebih dulu tersaji kala membongkar kasus mega korupsi komoditi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korupsi komoditi timah itu disebut merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dari angka itu, 271 triliun rupiah diantaranya berasal dari kerugian lingkungan. Persoalannya, nasib pengembalian kerugian lingkungan itu masih kurang. Sementara kerugian keuangan negara sebesar 26,6 triliun rupiah yang lain timbul dari pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah. Timah ini kan kerugiannya cukup signifikan, tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Mega korupsi ini kian menarik perhatian
karena salah satu terpidana, yakni Harvey Muiz, tak lain merupakan suami pesohor Sandra Dewi. Pun vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa pada awalnya terbilang ringan. Jaksa penuntut umum pun mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta lantas mengabulkannya. Alhasil, semua terdakwa kemudian diperberat hukumannya. Harvey Muiz yang semula divonis 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Vonis terhadap Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Emil Ermindra juga diperberat menjadi 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp420 miliar. Maraknya kasus korupsi yang mendera BUMN membuat seruan reformasi di korporasi milik negara menggema. Reformasi diperlukan sejumlah BUMN untuk membuatnya lebih efisien, sehat, dan memiliki daya kompetisi yang kuat.